Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ridho Rahmatullah, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Bengkulu dengan nomor pokok mahasiswanya itu C1 C020124. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai current liabilities, provision dan juga contingency. Jadi teman-teman tonton terus ya, jangan di skip. Oke. Oke. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang current liabilities, provision dan juga contingency ya teman-teman. Tepatnya itu ada di chapter 13 buku Intermediate Accounting IFRS Edition dari KISO ya teman-teman. Oke. Langsung aja kita mulai untuk materinya. Pertama itu kita bakal membahas tentang current liabilities. Current liabilities itu adalah liabilitas yang pendek ya teman-teman. Pertama-tama kita akan membahas apa sih itu liabilitas. Jadi liabilitas adalah bagian dari 5 elemen utama atau basic element dalam pelaporan keuangan, yaitu aset atau harta, liabilitas atau kewajiban atau utang, dan juga ada ekuitas. Terus juga ada income atau penghasilan atau pendapatan, dan juga ada beban atau biasa disebut juga biaya. 3 elemen dasar yang akan dijumpai dalam laporan posisi keuangan yaitu aset atau aktiva, serta pasifa yaitu liabilitas dan juga ekuitas. Dan 2 elemen dasar lainnya akan dijumpai dalam laporan laba rugi yaitu income atau pendapatan dan juga beban atau biaya. Balik lagi kita akan membahas mengenai liabilitas. Ada 3 karakteristik liabilitas. Yang pertama itu adalah yang dikatakan liabilitas adalah kewajiban saat ini. Jadi ketika perusahaan melaporkan dalam laporan posisi keuangannya ada liabilitas atau utang, maka utang yang dilaporkan adalah sebesar utangnya saat ini. Yang kedua yaitu yang dikatakan sebagai liabilitas adalah semua utang yang terjadi sekarang itu berasal dari transaksi sebelumnya atau dari transaksi masa lalu. Terus karakteristik liabilitas yang ketiga adalah yang dikatakan liabilitas itu ketika kita punya kewajiban atau punya liabilitas. Pastinya kita akan melunasinya di masa yang akan datang. Jadi kesimpulan dari 3 karakteristik di atas tadi yang saya sebutkan, kewajiban saat ini, jadi liabilitas itu adalah kewajiban saat ini yang timbul karena transaksi masa lalu, kemudian mewajibkan entitas perusahaan untuk melunasinya dengan mengeluarkan sumber daya, menggunakan kas, barang, ataupun dengan jasa. Oke, next kita bakal masuk ke materi cara melunasi liabilitas atau cara melunasi kewajiban utang. Ada 3 cara yang paling lazim untuk melunasi kewajiban ini. Yang pertama itu melunasinya dengan arus kas keluar menggunakan kas. Terus yang kedua itu bisa melunasinya dengan menyerahkan aset lainnya selain kas atau menyerahkan barang contohnya ya. Terus yang ketiga itu melunasinya dengan cara menciptakan liabilitas yang baru untuk melunasi liabilitas yang kita punya sekarang. Dalam pembagiannya, liabilitas itu ada 2. Ada liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Yang membedakan antara 2 liabilitas tersebut adalah berapa jangka waktu untuk melunasi utang tersebut. Pertama, jika liabilitas tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun kalender atau 1 siklus operasi normal perusahaan, pilihlah mana yang lebih panjang antara pelunasan 1 tahun kalender atau 1 siklus operasi. 1 siklus operasi normal itu mulai dari kita memperoleh bahan baku sampai barang jadinya selesai. Jadi contoh misalnya perusahaan pesawat itu 1 siklus operasi normalnya itu bisa sekitar 20 bulan. Nah, kalau 1 tahun kalender itu kan cuma 12 bulan ya teman-teman. Jadi untuk perusahaan penerbangan ini dia pilih nih untuk melunasinya jangka waktu yang 1 tahun kalender kah atau 1 tahun siklus operasi normal perusahaan.
Pilihlah yang lebih panjang ya teman-teman jangka waktunya. Terus yang kedua yang membedakan liabilitas adalah jika liabilitas tersebut dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun siklus operasi normal perusahaan, maka sudah dapat dipastikan itu adalah liabilitas jangka panjang. Oke, yang pertama itu kita akan membahas mengenai current liabilities terkait account payable atau utang usaha atau juga bisa diutang dagang untuk perusahaan dagang. Jadi misalnya perusahaan dagang nih ya teman-teman, account payable ini timbul karena pembelian secara kredit. Cirinya yaitu ada syaratnya. Biasanya account payable memiliki waktu jatuh tempo yang lebih singkat ketimbang notes payable yang short terms. Biasanya juga jangka waktu account payable ini 30 sampai 60 hari, mungkin 90 hari ya teman-teman. Terus juga yang kedua itu notes payable atau utang wesel yang disebut short term atau jangka pendek notes payable ini, utangnya ada kontrak tertulis nih teman-teman. Jadi di dalam notes payable ini ada kontrak tertulis atau perjanjiannya. Dokumen fakturnya adalah bukti atas timbulan account payable tersebut. Dalam notes payable itu tertera nilai utangnya, nilai bunga atas utangnya, serta jangka waktu atau tanggal jatuh tempo atas utang tersebut. Notes payable ini tidak selalu berupa pinjaman kas, seperti meminjam uang ke bank, tetapi bisa juga dari transaksi membeli barang dagang secara kredit. Notes payable ini juga bisa dikatakan sebagai utang jangka panjang ya teman-teman, jadi tergantung jangka waktu weselnya itu berapa lamanya. Jadi jika notes payable ini jangka waktunya lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan, maka notes payable tersebut masuk ke dalam kategori long term notes payable. Notes payable juga bisa berupa interest bearing atau ada pembayaran bunganya atau juga bisa disebut zero interest bearing, tidak ada pembayaran bunga, atau bisa juga dalam wesel tersebut tidak menyebutkan bunga dalam bentuk persen. Oke. Yang ketiga, kita akan membahas current liabilities terkait current maturities of long-term debt atau bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo. Misalnya ada utang yang jangka panjang yang berjangka waktu 2 tahun. Nah, pada saat waktu jatuh tempo sudah masuk nih ke tahun yang keduanya, maka utang yang jatuh tempo di tahun kedua tersebut harus diklasifikasikan ke dalam current liabilities untuk bagian utang jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Perlakuan secara akuntansinya tidak ada jurnal ya teman-teman, tapi hanya mereklasifikasi. Long-term debt maturities ini dikatakan sebagai current liabilities apabila memenuhi 3 syarat berikut yang akan saya sebutkan. Pertama itu yaitu dilunasi dengan akumulasi aset yang kategorinya bukan sebagai current asset. Terus syarat yang kedua yaitu kemudian akan di-refinance atau dilunasi dengan mengeluarkan atau menerima atau menerbitkan utang baru. Dan syarat yang terakhir itu adalah akan dikonversi sebagai saham biasa. Jadi, jika long-term debt maturities tersebut memenuhi 3 syarat yang saya sebutkan tadi, maka itu termasuk liabilitas jangka panjang, bukan lagi masuk ke current liabilities. Yang keempat, kita akan membahas current liabilities terkait kewajiban dari yang diharapkan atau diperkirakan akan di-refinance atau dibiayai kembali. Misalkan ada notes payable jangka pendek, tapi perusahaan tersebut tidak dapat melunasi utangnya pada saat jatuh tempo, maka akan dibiayakan kembali. Jadi nggak dilunasi dengan kas, tapi dilunasinya dengan utang lagi. Dengan catatan apabila kewajiban tersebut tidak di-refinance, maka kewajiban tersebut bukan lagi masuk dalam klasifikasi liabilitas jangka pendek, akan tetapi masuk dalam liabilitas jangka panjang. Ada 2 kemungkinan yang menjadikan utang tersebut tetap sebagai utang jangka pendek atau berubah menjadi utang jangka panjang. 2 kemungkinan yang dapat mengeluarkan utang jangka pendek tersebut dari kewajiban jangka pendek adalah: pertama, utang jangka pendek tersebut diperpanjang menjadi lebih dari 1 tahun. Yang kedua, jika ada pelunasan bahwa akan dilunasi dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Masuk ke materi yang kelima, yaitu kita akan membahas tentang current liabilities terkait dividen.
Nah, utang dividen ini timbul karena pengumuman dividen ya teman-teman. Jadi utang dividen payable ini muncul ketika masuk ke fase pengumuman dividen. Untuk dividen ini akan dilaporkan sebagai pengurang retained earnings kita jika dividen payable-nya masuk ke dalam current liabilities. Oke. Yang keenam itu kita bakal membahas tentang current liabilities terkait uang muka atau tanda jadi atau jaminan dari customer yang akan dikembalikan kepada customer. Atau customer advance ini bukan bagian dari pembayaran atau information. Terus yang ketujuh, kita akan membahas current liabilities terkait pendapatan yang diterima di muka. Pembayaran dari pelanggan atas pekerjaan yang belum atau akan dikerjakan. Jadi ketika pekerjaan tersebut sudah diselesaikan, maka kita dapat mengakuinya sebagai pendapatan atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Yang kedelapan itu kita akan membahas current liabilities terkait utang PPN dan pajak penjualan atau PPNBM yang kalau di Indonesia. Timbulnya utang pajak adalah selisih antara pajak keluaran yang dibayar pelanggan yang timbul ketika menjual dan pajak masukan yang timbul ketika membeli. Ketika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka akan timbul kurang bayar. Nah, nilai kurang bayar itulah yang akan dicatat sebagai value added tax atau VAT payable. VAT payable ya teman-teman. Nanti akan disetorkan ke kas negara maksimal setiap tanggal 15 setiap bulan di bulan berikutnya. Yang kesembilan itu kita akan membahas current liabilities terkait utang PPh atau pajak penghasilan. Jadi misalnya karyawan hitung PPh pasal 21 terhutangnya. Jadi kalau misalnya PPh perusahaan itu dia menghitung utang PPh badannya gitu ya teman-teman. Terus yang 10 nih, yang terakhir yaitu kita akan membahas current liabilities terkait kewajiban-kewajiban yang terkait dengan karyawan. Contohnya, perusahaan akan memotong gaji karyawannya untuk iuran BPJS. Nah, nilai dari potongan gajinya ini yang menjadi utang perusahaan kepada BPJS. Ada juga kewajiban perusahaan untuk karyawan yang dibayar walaupun cuti. Kemudian ada juga bonus untuk karyawannya. Jadi itu materi mengenai current liabilities. Next, kita bahas tentang provision atau provisi. Provisi ini adalah merupakan liabilitas yang jumlah dan waktunya belum diketahui dengan pasti. Perusahaan dapat mengakui adanya provisi jika ada beberapa kondisi tersebut. Kondisi berikut ini, ada 3 kondisi yang dijadikan perusahaan dapat mengakui adanya provisi. Pertama, perusahaan mempunyai kewajiban saat ini sebagai akibat peristiwa masa lalu, misalnya penjualan. Terus yang kedua, memungkinkan arus keluar sumber daya yang mempunyai manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Yang ketiga, estimasi dari jumlah kewajiban dapat diukur secara andal. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam perkara pengadilan, klaim, dan pengenaan adalah pertama itu periode waktu di mana penyebab tindakan yang mendasari terjadinya perkara pengadilan ini. Terus yang kedua, probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, kemampuan untuk membuat estimasi yang layak mengenai jumlah kerugian. Selanjutnya kita akan membahas biaya jaminan dan garansi perusahaan. Itu menggunakan 2 metode dasar akuntansi untuk biaya jaminan. Pertama itu metode dasar kas biaya jaminan dicatat sebagai beban pada saat dikeluarkan. Yang kedua, metode akrual. Biaya jaminan dibebankan ke beban operasi pada tahun berjalan. Ada 2 pendekatan dalam metode akrual, yaitu expense warranty approach dan juga sales warranty approach. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontingensi. Kontingensi itu adalah suatu kondisi, situasi, atau serangkaian situasi yang ada melibatkan ketidakpastian mengenai keuntungan kontingensi atau kerugian kontingensi untuk
perusahaan yang pada akhirnya akan diketahui ketika satu atau lebih kejadian di masa depan terjadi atau tidak terjadi. Contingent liabilities merupakan situasi yang melibatkan ketidakpastian atas kemungkinan terjadinya kerugian. Kewajiban kontingen adalah kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih dari faktor-faktor tersebut bergantung kontingensinya. Suatu estimasi kerugian kontingensi harus diaktualkan dengan membebankan ke beban dan kewajiban dicatat dicatat hanya jika kedua kondisi ini terpenuhi. Jadi dua kondisi ini adalah informasi yang tersedia sebelumnya sebelum penerbitan laporan keuangan menunjukkan kemungkinan besar kewajiban telah terjadi pada tanggal laporan keuangan. Kondisi yang kedua yaitu jumlah kerugian dapat diestimasi dengan layak. Jadi dua kondisi tadi yang saya sebutkan, misalnya dia terpenuhi, maka beban dan kewajiban hanya dicatat ya. Kalau ada dua kondisi tadi nggak perlu dicatat. Oke. Yang selanjutnya itu kita bakal membahas tentang contingent assets. Adalah klaim atau hak untuk menerima aktiva atau memiliki kewajiban yang menurun, yang keberadaannya tidak pasti, tetapi pada akhirnya mungkin menjadi sah. Contohnya itu penerimaan yang mungkin atas uang dari hadiah sumbangan atau bonus dan juga sebagainya lah. Kemungkinan restitusi pajak, terus penundaan kasus pengadilan yang hasilnya mungkin menguntungkan juga itu masuk dalam contingent assets. Penyajian dan analisisnya untuk penyajian kewajiban lancar, jika kewajiban jangka pendek dikeluarkan dari kewajiban lancar karena pendanaan kembali, maka catatan atas laporan keuangan arus mencakup penjelasan umum mengenai perjanjian pendanaan, persyaratan dari setiap kewajiban baru yang terjadi atau akan terjadi, persyaratan dari setiap sekuritas-ekuitas yang diterbitkan atau akan diterbitkan. Terus juga kita bakal masuk mengenai penyajian kontingensi. Beberapa kewajiban kontingen lain yang harus diungkapkan meskipun perusahaan kemungkinan kerugiannya kecil adalah sebagai berikut. Pertama, jaminan atas hutang pihak lain. Yang kedua, kewajiban bank konvensional menurut standby letter of credits. Yang ketiga, jaminan untuk membeli kembali piutang atau properti lain yang berhubungan lah, yang telah dijual ataupun diberi. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan kita kali ini mengenai current liabilities, provision, dan juga contingency. Selanjutnya kita bakal membahas tentang non-current liabilities ya teman-teman. Jadi stay tuned, see you in next video.